Ibu? Semangat ya. Saya absen dulu. SMA 16. Jaya, jaya, jaya. Ada lagi ya. SMA 16. Jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan untuk kita. Jadi siang hari ini walaupun cuacanya panas kita harus tetap semangat ya. Baik, di sini diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Jadi saya akan menyebarkan pemahaman mengenai apa sih budaya positif itu. Bapak Ibu guru sudah tahu apa budaya positif itu? Ada yang pernah dengar budaya positif itu apa sih? Belum pernah ada yang dengar budaya positif? Oke, UN benar. Satu, kebiasaan ya baik. Ada lagi? Ya, perilaku yang baik, budaya positif. Jadi kita yang bisa menanamkan budaya positif itu bukan hanya peserta didik saja, tapi kita sebagai guru juga harus bisa menanamkan budaya positif, terutama untuk diri kita sendiri. Setelah diri kita, baru kita sebarkan kepada peserta didik. Baik, selanjutnya di sini jadi konsep inti budaya positif itu yang pertama itu perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, di mana konsep ini merupakan suatu konsep budaya positif awal dari terbentuknya budaya positif ini dasarnya ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi dalam paradigma baru ini kita itu dirancang untuk belajar sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena kita tahu kebutuhan peserta didik kita ini pasti akan berbeda-beda. Mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi pentingnya pembelajaran berdiferensiasi itu bisa terpaku kepada tujuan pembelajaran kita itu apa sih? Seperti itu. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini ada main konsepsi tentang teori kontrol, di mana kita sebagai guru itu mengkontrol melalui teori kontrol kepada peserta didik. Ada apa aja sih di teori kontrol ini? Di teori kontrol ini ada ilusi guru mengontrol murid. Di sini ada gambar, di mana gambar tersebut mengilustrasikan bahwa guru itu bisa mengontrol seorang murid atau peserta didik. Lalu apa lagi? Ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi semua penguatan yang ada di diri kita, penguatan yang positif itu pasti akan bermanfaat. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi karakter peserta didik itu mereka yang membentuk karakternya, kita yang menguatkan, kita yang mengarahkan karakter peserta didik. Lalu ada lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, dalam teori kontrol ini konsepsinya tentang teori kontrol. Makanya orang dewasa itu berhak memaksa orang yang ada di bawahnya. Itu menurut di konsepsi tentang teori kontrol. Baik, sekarang kita masuk ke dalam disiplin positif. Ini inti dari pembelajaran kita, yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya
tidak boleh memberdayakan murid dengan memberikan reward. Nah, biasanya kalau murid dikasih reward atau imbalan oleh kita, itu akan menjadi pembiasaan. Ya, pembiasaan yang cukup buruk. Setiap kita memberikan reward, jadi mereka melakukan disiplin positif itu karena mengharapkan sesuatu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu pasti menginginkan peserta didiknya itu mempunyai akhlak dan karakter yang lebih baik. Pasti kita sebagai guru mengharapkan peserta didik kita mempunyai karakter yang baik ke depannya. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi dalam nilai-nilai kebajikan kita tidak melihat apa itu namanya suku bangsa, apa itu yang namanya agama, bahasa maupun latar belakang untuk keluarga. Ya, jadi dalam nilai kebajikan itu tidak. Di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Di sini ada VFM, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan mempunyai komitmen jika di dalam suatu organisasi. Lalu yang terakhir ada keterampilan hidup. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, jadi biasanya dalam keterampilan hidup itu kita mempunyai life skill. Apa sih yang akan kita berikan kepada peserta didik kita? Baik, masih semangat Bapak Ibu? Ada yang lebih semangat lagi? Siapa yang mau memberikan ice breaking pada siang hari ini? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Bu Ririn, oke, ayo kita mulai. Yuk kita bareng. Belum. Tangan ke atas. Ayo dong Bapak Ibu Berdiri berdiri. semuanya, berdiri. Kita ikuti gerakan Bu Ririn supaya nggak jenuh materinya ya. Boleh nanti sambil lihat di sini juga ada ya, Bapak Ibu. Ada dia. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Sekarang Bapak Ibu. Satu jari kanan, satu jari kiri, menggabung menjadi dua, membuat jembatan panjang. Dua jari kanan, Suaranya juga kiri. gabung menjadi satu, buat kamera. Tiga jari kanan, Tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. empat jari kanan, Empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, sudah cukup. Terima kasih Bu Ririn yang telah
Jadi kita bisa lebih bersemangat lagi ya Bu, Ibu, Bapak yang ada di sini, sehingga materi yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan hati gembira. Oke, kita lanjut. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu guru di sini punya kebutuhan? Punya kebutuhan? Kebutuhannya sama atau tidak? Sama atau tidak kebutuhannya? Beda. Jadi setiap individu atau setiap orang itu pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ya, sesuai dengan kebutuhan diri kita masing-masing. Ya, oke, selanjutnya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa aja sih 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, bertahan hidup. Kita perlu tidak bertahan hidup, Bapak Ibu? Dalam hal apa bertahan hidup? Dalam makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu yang kedua, ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Semuanya butuh kasih sayang? Bapak Ibu butuh kasih sayang? Setiap orang pasti menginginkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Di situ itu misalkan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok, itu sudah termasuk ke dalam rasa diterima. Ketika kita mempunyai rasa diterima, berarti kita merasa bahwa diri kita dihargai oleh orang lain. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu apa sih? Ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Di sini saya yakin Bapak Ibu ketika memberikan suatu pendapat pasti ingin diterima, ingin didengar, ingin diberikan apresiasi. Apresiasi tentunya ke arah yang lebih positif. Ya. Lalu yang keempat ada kebebasan. Apa sih kebebasan itu? Kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Bapak Ibu bisa mengendalikan diri sendiri? Bisa. Setiap manusia pasti bisa mengendalikan dirinya sendiri. Itu ada kebebasan. Kebebasan itu masuk ke dalam mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Saya yakin Bapak Ibu guru mampu mengalihkan arah dirinya, mengendalikan arah diri kalian sendiri. Ya pasti itu menjadi batasan dalam hidup kita. Kenapa sih seseorang itu harus mengendalikan dirinya sendiri? Ada yang bisa? Ada yang mau beri tanggapan? Ya, Bu Yuli silakan. Karena kalau kita di bawah kendali orang itu rasanya tidak enak. Iya, memang dalam kenyataannya ketika kita ada di bawah kendali orang lain, itu kita tidak menjadi diri kita sendiri. Karena manusia itu bukan robot yang bisa diatur ke sana ke sini ya. Kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri, terutama emosi seperti itu. Terus rasa kesabaran itu harus diri kita sendiri yang bisa mengendalikan. Lalu yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan itu ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dan saya yakin juga Bapak Ibu guru pasti ada tertawa. Gak tiap hari tidak cemberut aja. Ya pasti kan kita membutuhkan rasa kesenangan. Tertawa yang seperti apa yang buat Bapak Ibu senang? Coba seperti apa tertawa yang seperti
Iya, karena di dalam jiwa yang gembira pasti ada hati yang bersih. Ya, gitu. Lalu selanjutnya masuk ke dalam motivasi perilaku manusia. Di sini dalam motivasi itu ada motivasi eksplisit dan motivasi intrinsik. Di mana motivasi eksplisit itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berlanjut kepada motivasi eksplisit untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi kita menjadi perilaku manusia, sehingga biasanya manusia kan ingin melakukan hal-hal baik itu biasanya ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Lalu ada motivasi intrinsik. Apa sih motivasi intrinsik itu? Menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, di sini motivasi perilaku manusia itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, biasanya terjadinya secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman psikis. Bapak Ibu pernah menghukum peserta didik? Pernah menghukum? Apa hukuman itu sudah baik untuk peserta didik kita? Belum tentu. Sudah baik belum? Tidak berpengaruh, Bu. Tidak berpengaruh. Malah makin nakal. Tidak berpengaruh, tapi selalu diingat oleh peserta didik. Hukuman yang kita berikan secara tidak langsung, peserta didik itu pasti akan mengingat. Dia memaafkan, tapi tidak melupakan. Contohnya misalkan seperti kertas ini. Kertas ini kan bentuk peserta didik kita. Dia bersih, lega. Kita berikan hukuman. Ketika kita memberikan hukuman, apa dia akan kembali ke posisi yang sempurna? Bisa masih tapi nggak seperti awal. Berbekas, ya, itu yang akan mempengaruhi hukuman psikis kepada anak. Psikis anak itu akan terganggu.
Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu. Sekali itu, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu ada menghukum teman membuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol. Selanjutnya ada pemantau dan manajer. Pemantau itu misalnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini kita posisi guru sebagai pemantau. Seperti apa sih? Isi anak ini beli ke koperasi. Pemantau si anak. Ya. Lalu di sini sebagai manajer. Sebagai manajer, biasanya seorang guru menanyakan apakah kamu tahu kesalahan dulu yang kita. Lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan. Ini posisi. Menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru, Ibu mau ngambil posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Ada 5 posisi kontrol yang akan Ibu terapkan yang mana? Manajer. 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 Manajer, kenapa Pak Sarudin pilih manajer? Bahasanya lebih halus, lebih Bahasanya nyaman, lebih halus. lebih enak didengar. Oke. Nah, jadi kita sebagai guru, kita harus tahu posisi kontrol guru itu yang baik itu sebagai seorang manajer. Kita harus tanya dulu kesalahannya apa, terus bagaimana sih kamu memperbaikinya seperti itu, ya. Oke, selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Karena kalau yakin Lebih yakin. bisa dilaksanakan dan motivasi dari dalam. Untuk Peraturan seakan memaksa. akan memaksa. Oke, ada lagi? Kalau keyakinan bisa berasal dari diri sendiri dan Oke, kalau keyakinan berasal dari hati. Nah, berbeda dengan peraturan. Jadi di sini mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya kan? Kita lihat selanjutnya di sini dalam tadi pembentukan keyakinan kelas yang dapat kita simpulkan kenapa bukan peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena biasanya keyakinan kelas itu datangnya dari hati yang sudah disepakati oleh diri sendiri, disepakati oleh hatinya sendiri. Keyakinan kelas apa yang akan saya berbeda dengan peraturan, dan biasanya keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat yang lebih positif. Ya, tidak ada yang namanya kalimat dilarang membuang sampah, tidak boleh datang terlambat. Jadi keyakinan kelas itu kita harus menggunakan bahasa yang positif, berbeda dengan peraturan kelas seperti itu. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas. Saya yakin ibu bapak guru di sini pasti tahu sesuai kondisi kelas. Jadi tahu bagaimana sih cara membentuk keyakinan kelas di dalam kelas itu. Yang lebih tahu kan peserta didik itu kan ibu bapak sendiri ya. Ya, ibu bapak sendiri yang tahu keadaan kelas, bagaimana karakter anak-anak seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada tahapannya. Tahapannya yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Selanjutnya
menstabilkan identitas. Ini saya akan membahas menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini ada kata-kata yang memang bisa menstabilkan suatu situasi atau identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kami berhak merasa begitu. Selanjutnya, ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, di mana ada kata-kata kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Ya, selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan ke kelas. Saya punya video di mana video tersebut merupakan suatu kasus yang melibatkan segitiga restitusi. Ya, silakan Bapak Ibu tonton videonya di sini. Di sini ada kasus. Silakan ditonton dulu video yang akan saya jadikan video.
pasti punya alasannya. Kenapa sih kamu selalu menerapkan sosiologi? Karena mata sosiologi berada di Jakarta, jadi saya selalu pikirkan untuk sarapan dulu. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tahu Bu? Jika sering meninggalkan kelas, sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, karena bisa belajar menghargai waktu dan berpengalaman. Betul sekali, karena menghargai waktu itu sangat penting. Sepertinya kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita dan bisa melatih rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Baik Bu, saya menyesal telah menganggap pelajaran bersama. Saya meminta maaf kepada guru pelajaran tersebut. Iya Riki, sikap terbaik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak menggunakan kelas sosiologi lagi? Saya akan terapkan ilmu teknologi. Baik Riki, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan guru maper sosiologi agar kamu tidak meninggalkan kelas lagi. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Baik, tadi ada 2 kasus di mana video tersebut merupakan validasi tindakan dari segitiga restitusi yang diterapkan kepada anak. Ya, jadi saya tampilkan videonya agar Bapak Ibu sedikit bisa paham. Oh, ternyata tindakan penerapan segitiga restitusi itu seperti itu. Oke, selanjutnya. Di sini saya akan melakukan refleksi kepada Bapak Ibu. Refleksi di sini apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mendengarkan penyampaian materi mengenai disiplin positif. Ada yang mau memberikan refleksinya? Baik, Bu En. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu, saya ingin mencoba merefleksikan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Hayati Lubis tentang disiplin budaya positif. Ya. Tadi salah satunya yang disampaikan yaitu tentang keyakinan kelas. Jujur, saya baru tahu apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Selama ini yang saya terapkan di kelas adalah masih menggunakan kata peraturan kelas sehingga kesannya memang memaksa. Nah, untuk aplikasinya nanti saya akan menerapkan keyakinan kelas. Saya akan mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Kemudian juga tentang posisi kontrol guru terhadap siswa tadi sudah disampaikan oleh Bu Dubes dan saya menjadi paham bahwa guru itu posisi kontrolnya sebagai manajer, tidak di situ tidak menghakimi siswa, juga tidak membuat siswa merasa bersalah. Kemudian ternyata dari berikutnya adalah tentang disiplin positif, di mana disiplin positif ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa tanpa imbalan hukuman. Selama ini saya juga pernah melakukan memberikan reward ataupun punishment kepada siswa, ternyata itu tidak baik. Disiplin positif itu harus terlahir dari kesadaran diri siswa itu tersebut. Nanti insya Allah saya akan menerapkan di kelas. Terima kasih Bu Lupus atas materinya. Baik, terima kasih Bu En. Beri tepuk tangan untuk Bu En. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Di sini kita sampai ke sesi penutup di mana dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik
di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Lagi SMA 16 Jaya, Jaya, Jaya. Mari kita berubah untuk kebaikan ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini Ibu masuk ke kelas ini karena Ibu ingin mempunyai tujuan. Kita akan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang kita buat dan untuk peraturan kelas yang akan kita buat nantinya ke depan. Ya, jadi sebelum kita memulai suatu pembelajaran, kita harus mensepakati keyakinan kelas yang akan kita buat. Di sini ada yang pernah mendengar keyakinan kelas itu apa? Siapa yang sudah pernah mendengar? Apa sih keyakinan kelas itu? Belum ada yang tahu. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu sama seperti dengan peraturan. Kalau peraturan kalian tahu? Peraturan tahu? Ya, karena kita punya yang namanya peraturan sekolah, ya. Peraturan apa lagi? Peraturan kelas. Saya punya peraturan kelas. Bedanya apa sih keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu juga. Jadi seperti ini Ibu jelaskan. Keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang positif, berbeda dengan peraturan kelas. Biasanya kalian sudah punya peraturan sekolah di buku tata tertib. Buku tata tertib itu merupakan peraturan sekolah yang harus kalian sepakati atau kalian taati, ya kan? Di dalam peraturan sekolah biasanya ada kata-kata tidak boleh membolos. Ada tidak? Tidak boleh membawa handphone. Dilarang membuang sampah sembarangan. Bedanya apa sih dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kita lebih menggunakan kalimat-kalimat yang lebih positif. Kalimat-kalimat yang lebih positif itu seperti apa? Biasanya kalimat-kalimat yang menggunakan kata-kata yang lebih baik atau lebih positif. Misalnya ada kata-kata dilarang terlambat. Kalimat positifnya apa? Nah, disiplin, ya kan? Tepat datang tepat waktu. Apalagi? Itu kita jadikan kalimat positif. Dalam keyakinan kelas itu kita harus punya kalimat-kalimat yang positif. Kenapa sih Ibu harus membuat keyakinan kelas? Di sini Ibu sebagai wali kelas kalian, Ibu mau kita itu harus punya keyakinan kelas yang kita sepakati secara bersama-sama. Jadi Ibu mau kita buat secara bersama-sama keyakinan kelas itu untuk tujuan pembelajaran kita nanti ke depannya. Karena di dalam kelas itu pasti kita harus mempunyai yang namanya apa? Yang namanya keyakinan kelas yang disepakati oleh kalian. Jika ada keyakinan kelas, berarti kalian tidak boleh melarang atau melanggar keyakinan kelas tersebut. Ya, jadi itu keyakinan kelas. Ada yang mau ditanyakan tidak ke Ibu sebelum kita membuat keyakinan kelas? Lihat
Tadi Jihan bilang katanya sama saja dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan suatu hal yang kita yakini di dalam hati kita bahwa hal tersebut tidak boleh kita lakukan. Bedanya apa Bu dengan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat yang lebih positif. Sedangkan peraturan kelas tidak menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Jadi yang namanya keyakinan kelas munculnya itu dari hati, dari kesadaran kita sendiri, ya kan? Kayak misalkan kalian tidak boleh datang terlambat, berarti keyakinan kelasnya itu kalian tanamkan di dalam diri kalian bahwa saya tidak boleh datang terlambat. Apa tuh tidak boleh datang terlambat? Berarti keyakinan kelasnya kita harus apa? Kita harus disiplin, datang tepat waktu ke dalam kelas. Itu penting tidak untuk diri kita? Tanya, penting tidak untuk diri kita? Ya, jadi hari ini Ibu akan mengajak kalian, mari kita bersama-sama membuat kesepakatan keyakinan kelas yang akan kita buat secara bersama-sama. Siap ya? Ibu akan membagikan kertasnya nanti kepada kalian. Silahkan kalian tulis keyakinan kelas apa sih yang kalian ingini, keyakinan kelas apa sih yang ada di hati kalian. Kalian cukup tulis satu saja. Ya, satu keyakinan kelas yang kalian tulis. Ibu yakin pasti di hati kalian mempunyai keyakinan kelas yang berbeda. Ya, dan ingat, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif, berbeda dengan peraturan kelas.
membuat keyakinan kelas yang bersama-sama kita sepakati sesuai dengan keyakinan hati kalian, sesuai dengan kesepakatan yang kalian buat. Di sini Ibu sudah memilih tadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama itu ada saling menghargai. Lalu ada lagi saling menghormati dan menyayangi, mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, dan disiplin. Ya, jadi ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Di sini Ibu mau keyakinan kelas ini kita sahkan atau kita sepakati dengan kalian menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama-sama. Setuju? Kalian tanda tangan untuk meyakini bahwa kita punya keyakinan kelas yang harus ditaati, yang harus dijalani dengan hati nurani kalian masing-masing. Berarti tidak boleh dilanggar, ya. Keyakinan kelas yang sudah kita buat tidak boleh dilanggar, ya. Jadi kita sudah sepakat secara bersama-sama. Dan keyakinan kelas ini besok sudah kita mulai. Maka besok kalian harus sudah mulai disiplin, ya. Harus sudah mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, ya kan? Saling menghormati dan menyayangi antar teman. Baik, sekarang Ibu minta kalian menandatangani kesepakatan keyakinan kelas.
kasih untuk hari ini. Akhirnya kita punya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalian juga di sini sudah menandatangani kesepakatan keyakinan kelas. Artinya, jika kalian sudah menandatangani ini, berarti kalian harus mentaati segala peraturan yang sudah kita buat secara bersama